Mas, ya bang. tahu namanya ini? Apa namanya? Ini apa? Pagar barier ya. Barier ini barier. Hah? Ya masuk lubangnya ini apa namanya? Oh, lubang ini. Lubang. Dalam video kali ini saya akan mengajak para bosku untuk bersafari mengelilingi area Innerland Service Route dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan kita akan melihat nantinya capaian pengerjaan. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi selengkapnya tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Selain itu, di mana saya akan mengajak para bosku untuk melihat para pekerja yang lagi memasangkan bagian konkret barrel dan sekaligus untuk sistem drainase buangan nantinya di bagian tunnel 2. Dan memang ada obrolan-obrolan yang sangat seru di mana para pekerja sangat antusias ketika datang para YouTuber Mandalika tentunya bosku, untuk sekedar bercanda, sekedar untuk kita meluapkan rasa lelah mereka, dan tentunya kita hibur mereka dengan canda-canda yang sangat ringan bosku, karena mereka sangat terbuka sekali dalam berkomunikasi. Terima kasih. Kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi asik-asiknya bosku, masih terus bersemangat untuk melakukan pembuatan dinding kiri maupun dinding kanan daripada sistem drainase buangan yang tepat keberadaannya berada di sebelah kanan di bagian pintu keluar dari tunnel 2 atau terowongan 2. Di mana sistem drainase buangan ini akan nantinya berfungsi sebagai tempat mengaliri bagian air yang berada di dalam tunnel, atau bagian sistem drainase yang terhubung di bagian tengah lintasan juga akan dialiri menjadi salah satu saluran nantinya yang akan menuju laguna atau sistem drainase induk bosku. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang terus bersemangat, di mana batu-batu yang sangat hitam mengkilat menjadi material bagian pembuatan dinding kiri maupun dinding kanan untuk sistem drainase buangan di depan kita kali ini. Untuk menyambungkan sistem drainase buangan untuk bagian bol kulvat yang tepat sekali di bagian area sambungan dengan bebatuan-bebatuan ini nanti akan tersambung, karena memang bagian sistem drainase bol kulvat sudah tertanam di bagian pintu keluar daripada sistem dari tunnel 2 atau tempat mobilisasinya nanti para bosku menuju area tengah sirkuit atau menuju luar sirkuit. Di mana kita lihat sistem drainase bukulvat sudah tertimbun dengan material tanah gunung, dan kali ini kita akan menuju area sebelah kanan daripada pintu masuk dari tunnel 2 atau terowongan 2. Apakah sudah selesai pengerjaan untuk menyambungkan sistem drainase bukulvat dengan bagian dinding kiri maupun dinding kanan daripada sistem drainase buangan yang berada di sebelah kanan area tunnel 2? Dan sudah tersambung bosku, untuk capaian pengerjaannya sangat baik dan sudah rapi. Mas, Ya bang. tahu namanya ini? Apa namanya? Ini apa? Pagar barier ya. Barier ini barier. Ya masuk lubangnya ini apa namanya? Oh, lubang ini. Lubang. Kalau lubang, apa lubang ini namanya apa? Sama-sama. Itu. Itu yang buat itu dong. Ayo mas, ayo tebak-tebakan. Ayo, pintu apa namanya ini? Ayo. Menitnya itu pas. Oh, menitnya itu. Oh. Atau menitnya bisa. Bener. Ini dari mana mas? Dari Pelambe. Pelambe. Jadi dari Jawa. Di Jawa. Oh, Pelambe aja. Rapat nih. Rapat Pelambe. Soal lu ingenuan.
Dia banyak yang nanya yang di luar Lombok. Coba tanya siapa saja di sana nih, bangga dia disebut nama ini. Oh, ada perwakilan saya di sana gitu. Oh iya iya. Ini mana? Lokal. Ya, saya orang lokal. Ini lokal. Ini ada yang dari Cilacap. Ada dari Cilacap, Wong Solo pun ada. Ada orang. Yang impor mana yang impor? Ya ini dari luar. Modal saya ini. Oh, ini mandor. Ini impor. Saya juga enggak tahu istilahnya apa kalau di GP ini. Nanti coba cari. Namanya speed trap. Kalau pintu darurat bukan pintu darurat Ini sebenarnya. darurat tapi tempat untuk memperlihatkan menitnya. Ada di trek lurus itu kalau menitnya. Kalau ini ya, setiap titik ada kok dia. Oh, buat membebaskan menit. Ah, tahu ini sebenarnya untuk marsal sebenarnya untuk kalau ada accident di tikungan ini maka dia yang buat. Ya. Tuh, pemberitahuan ini namanya. Ada yang jatuh di situ. Ya, maka cepat dia dikasih bendera, benar bendera. Istilahnya lubang darurat. Ah, lubang darurat tuh. Ya, ini belum jadi nih, Pak. Yang penting banyak yang ingin tahu Ini aja. mandor saya ini. Bos kita. Ini bos Ya, Mas, kita. gede orangnya. Nama daripada kurus ya, Mas ya. Penting sehat kan? Apa nama channelnya, Pak? Edi Sundoro. Ini Sundoro. Ya. Di tunnel kemarin dari Magelang, banyak yang tanya soalnya. Ada ndak dari Jawa Timur, Blitar, orang di sana gitu yang ditanya. Nah, nanti saya coba cari-cari orang, ada ndak orang Blitar gitu. Kalau ini juragannya juga dari Magelang sebenarnya. Oh, Magelang. Kalau bos besarnya. Bos besarnya dari Magelang. Luar biasa. Dan Cilacap yang satu dari Solo. Cilacap, Solo, mana suaranya? Ayo, Mas Jod. Mana suaranya? Cilacap. Yuk, mana mau kabarin keluarga mungkin di sini? Salam-salam, kesehat selalu kan? Banyak yang nonton ini, puluhan ribu. Salam-salam, sehat-sehat di sini, gitu kan? Nyaman kan? Kalau ini dari kami mau nyalam untuk Kalau ini aja dekat, dia pulang sebentar ini kok ini. tapi si dekat. Yang dari Solo kan? Ya salam Pak Jokowi kan itu, terima kasih sudah bisa bekerja walaupun pandemi, ada tempat kita cari nafkah kan, betul itu. Wah, susah sekali cari kerja sekarang, Mas. Iya, katanya turis juga rame turis. Woi, rame turis kok sekarang, sepi. Kan Bali mati kan, pariwisata mati suri semua. Ini aja sengaja direkam kan supaya teman-teman ya haus sebenarnya beritanya tentang GP. Dia nonton kerja sini senang dia lihat. Dia haus sekali warga-warga Indonesia. Iyalah, udah zaman dari dulu. Ternyata Sentul 1997 yang lalu pernah. Iya. Sekarang masuk. hadir ribut sekali asli. Tapi alhamdulillah kita dikasih izin untuk liput kan dari ITDC, sudah pegang izin. Teman-teman di sini ada 30 orang yang berizin. Cuman kan kadang lewat sebentar, lewat sebentar. Iya bosku, begitulah aktivitas para pekerja tadinya yang sempat saya berbincang-bincang sekedar untuk melepaskan penat di siang hari. Dan progres pengerjaan untuk penempatan dari pagar pembatas terus dilakukan, dan kita akan berbelok karena terputusnya bagian inner lane service route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13. Dan kali ini kita berada dan melintas di bagian inner lane service route dari trek ke-13 menuju tikungan ke-14, dan kita akan berputar nantinya bosku sampai dengan akhirnya di mana titik terputusnya di bagian area inner lane service route dari trek ke-12 menuju tikungan
tikungan ke-13. Tentunya progres penempatan untuk bagian pagar pembatas di bagian inner lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-17 nantinya mulai akan diberikan dan mulai akan dipasangkan, sehingga progres yang terus dikebut untuk dapat terkoneksinya untuk bagian pagar pembatas atau concrete barrier untuk segera dapat dituntaskan. Dan kali ini kita sudah dapat melintas di bagian area inner lane service route dari trek ke-15 menuju tikungan ke-16 yang tikungannya sangat tajam sekali bosku, dan kita akan berbelok nantinya di sini, di mana di tengahnya ada taman-taman yang berupa landscape nantinya di sini yang sangat indah, yang sudah tertanam beberapa jenis bunga yang akan menjadi penghias di bagian area tikungan ke-15 menuju tikungan ke-16. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat begitu menyenangkan hati bosku. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita sikapi, di mana persiapan kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan dunia pariwisata, khususnya di mana Pulau Lombok memang begitu banyak destinasi wisata yang berbentuk keindahan alam. Tentunya ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di Pulau Lombok yang sangat cantik, yang sangat menawan, di mana pantainya yang sangat indah, eksotik. Tentunya ada gunung yang sangat tertinggi yang menjadi favorit para pendaki. Tidak lain adalah Gunung Rinjani. Kehadiran sirkuit MotoGP Mandalika diharapkan mampu nantinya menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik para wisatawan mancanegara untuk bisa berkunjung di Pulau Lombok khususnya. Nantinya juga ketika ada event MotoGP maupun World Superbike, di mana destinasi yang berada di seluruh kawasan Republik Indonesia atau tanah ibu pertiwi kita akan dipromosikan nantinya di bagian ketika ada event tentunya bosku, di mana memang dari Sabang sampai Merauke tentunya destinasi wisata yang berbentuk alam yang sangat indah dan menawan. Kita mempunyai itu dan perlu kita jaga dan kita lestarikan, tentunya menjadi aset bangsa, aset anak cucu kita untuk nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah industri yang dapat memperoleh profit tentunya bosku ya. Untuk capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di bagian area lintasannya, di mana kita ketahui sudah dimulai untuk pengaspalan layer kedua di bagian area track lane, yang sudah begitu banyak para YouTuber Mandalika sudah mengupload, sudah memberitakan hal tersebut. Jadi para bosku sudah tahu bahwa untuk pengaspalan layer kedua yang merupakan salah satu yang begitu banyak ditanyakan para bosku sudah terjawab, gimana progres pengerjaan daripada pengaspalan selanjutan di bagian track lane akan segera dilakukan. Tentunya kita akan pantau bersama bosku dan kita akan publikasikan dan kita akan laporkan kepada para rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hampir rampung pengerjaan untuk bagian lintasannya. Namun masih banyak yang bertanya atau masih beranggapan bahwa was-was apakah bisa rampung untuk area pedok, terus selanjutnya untuk area race control dan tower, terus hospitality, ada juga medical center, helipad dan tribun untuk presiden. Apa yang saya sampaikan tadi tentang fasilitas pendukung di bagian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana kita ketahui untuk bagian lintasannya tinggal dilakukan perapian saja dan dilakukan untuk pengaspalan layar kedua dan ketiga di bagian lintasan utamanya, sekaligus untuk pembuatan area curb, menghamparkan material gravel, penanaman area rumput yang masih belum tertanam, maka akan segera dilakukan secara maraton untuk dapat terselesaikan untuk bagian
pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di bagian lintasannya. Sedangkan untuk fasilitas yang saya sebutkan tadi seperti area pedok, terus area race control dan tower, helipad, medical center, terus nantinya ada hospitality akan bersamaan juga untuk dapat segera rampung, karena memang ketika Indonesia berkeinginan untuk menjadi tuan rumah event World Superbike nantinya di bulan November, maka harus rampung sarana pendukung, tidak hanya untuk bagian lintasannya saja bosku, dimana progresnya kita akan pantau, kita akan kawal sampai tuntas pembangunan nasional ini, dan kita akan share kepada bosku. Oleh sebab itu, kenapa kami YouTuber 86, di mana setiap detik, setiap waktu perubahan kami akan rekod, kita akan berikan sajian laporan, kita akan share kepada semua yang ingin mengetahui apapun perubahan setiap detik, setiap waktu dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ini bentuk laporan kami sebagai civil society untuk memberitahukan kepada halayak rakyat Indonesia bahwa sirkuit MotoGP Mandalika terus dilakukan pengerjaan, dan kali ini kita dapat melihat untuk capaian pekerjaan yang sangat signifikan untuk dapat kita nantinya bisa bertemu, bersua, dan berbicara tentang bangsa. Di titik ini nantinya kita akan dipertemukan dari Sabang sampai Merauke bosku. Dan beginilah kondisi yang saya dapat sampaikan di reportase kali ini. Dan tentunya tetap stay tune di channel ini, dukung semua teman-teman YouTuber 86 Mandalika biar mereka semangat untuk terus memperlihatkan progres atau capaian perubahan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya bosku, kita sudah berada di bagian area innerland service route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13, di mana titik terputusnya area innerland service route di bagian area dekat sekali dengan tikungan ke-13, di mana kita tadinya memulai untuk bagian memutari area innerland service route dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area terputus di bagian area trek ke-12 yang menuju tikungan ke-13 yang masih terlihat untuk rumah warga yang masih belum dilakukan relokasi. Seperti yang saya sampaikan dan sering sekali saya sebutkan bahwa proses relokasi ini sudah dalam tahap negosiasi yang sangat positif, di mana akan siap dilakukan lane clearing. Dan beginilah kondisi yang saya dapat sampaikan dan laporkan kepada bosku dari Sabang sampai Merauke. Saya Edi Sendoro undur diri dari reportase kali ini. Billahil sabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.